Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Teluk melihat Israel sebagai sekutu dalam menghadapi ancaman Iran. Hubungan itu sempat memperkuat posisi mereka di Timur Tengah. Namun serangan terbaru Israel terhadap Gaza dan Qatar telah memutar arah geopolitik kawasan. Aliansi itu runtuh dan Israel kini dipandang sebagai ancaman baru yang perlu dihadapi bersama. Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan Israel pada 9 September 2025 terhadap pemimpin Hamas di Doha, Qatar memicu kecaman keras di Timur Tengah. Kecaman itu datang meski Israel menjelaskan langkahnya sebagai bagian dari kebijakan untuk mencegah Hamas memiliki tempat aman. Meski menuai kritikan keras, Israel justru melanjutkan invasi darat ke kota Gaza setelah menyerang Qatar, memaksa ratusan ribu warga Palestina mengungsi ke selatan Gaza. Tindakan ini pun memicu kekhawatiran apakah negara-negara lain di kawasan juga rentan menjadi target. Menurut pakar keamanan Timur Tengah, Hillier, Mesir, Yordania, dan Turkiye seharusnya waspada akan kemungkinan serangan dari Israel. Qatar yang sebelumnya memiliki hubungan baik meski tanpa hubungan diplomatik resmi, langsung memutus hubungan setelah serangan di Doha. Bagaimana tidak, Qatar yang juga sekutu dekat Amerika Serikat telah memainkan peran penting sebagai mediator gencatan senjata Gaza, justru malah diserang. Mesir menjadi salah satu negara yang paling keras menentang serangan Israel meski memiliki sejarah perjanjian damai sejak 1979. Sebab Mesir juga aktif memediasi negosiasi gencatan senjata di Gaza bersama Qatar. Serangan di Doha membuat Mesir khawatir akan potensi ancaman lebih luas. Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi bahkan menyebut Israel adalah musuh, sebuah pernyataan yang jarang dilontarkan sejak proses perundingan dimulai. Kementerian Luar Negeri Mesir juga memperingatkan adanya bahaya bencana akibat operasi Israel di Gaza dan menyebutnya sebagai hasil dari kecerobohan serta arogansi berlebihan. Kekhawatiran itu bukan hanya soal politik, tetapi juga soal keamanan dalam negeri dan dampak sosial. Pasalnya, Mesir yang berbatasan langsung dengan Gaza sudah menerima lebih dari 100.000 pengungsi. Mesir khawatir gelombang pengungsi berikutnya akan membebani negara secara ekonomi dan keamanan. Selain itu, pengungsian massal telah lama dikhawatirkan oleh para pejabat Mesir karena sejumlah alasan. Salah satunya, Mesir tidak ingin dituduh membantu Israel mengusir warga Palestina. Anggota parlemen Mesir menegaskan, mengusir warga Palestina adalah pelanggaran yang bisa memicu reaksi tegas dari negaranya. Kekhawatiran keamanan juga meliputi kemungkinan infiltrasi Hamas ke wilayah Mesir. Sebab, jika Hamas berhasil melintasi perbatasan dan membawa pengungsi, hal itu dapat memancing Israel melancarkan serangan ke tanah Mesir. Sementara itu, Yordania memandang dengan cermat perkembangan situasi. Diketahui negara ini berbatasan langsung dengan tepi barat yang diduduki Israel, rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina. Kekhawatiran Yordania pun meningkat seiring ancaman Israel untuk mencaplok sebagian wilayah tepi barat. Hal ini memunculkan risiko tekanan pengungsi ke wilayah Yordania dan potensi ketegangan keamanan. Beberapa negara Teluk lainnya pun mulai mengambil langkah strategis. Arab Saudi misalnya telah menandatangani fakta pertahanan strategis dengan Pakistan, negara bersenjata nuklir yang menyatakan serangan terhadap satu pihak akan dianggap sebagai serangan terhadap kedua pihak. Selama beberapa dekade, negara-negara Teluk memandang Iran sebagai ancaman utama. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menemukan kesamaan tujuan dengan Israel dalam menghadapi Iran. Beberapa negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain bahkan menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020. Namun, kini Israel tampaknya berbalik menjadi pihak yang harus diwaspadai mereka. Langkah-langkah negara-negara Teluk juga mencerminkan frustrasi yang berkembang terhadap AS. Mereka menilai AS belum cukup mengambil langkah konkret untuk melindungi keamanan kawasan Teluk. Negara-negara Teluk kemudian mulai membentuk strategi bersama meski belum membentuk aliansi militer formal seperti NATO. Negara-negara Arab kini mulai mempertimbangkan opsi koordinasi keamanan yang lebih erat di luar mekanisme tradisional. Opsi itu termasuk memperkuat hubungan bilateral dan mempersiapkan skenario bersama untuk menghadapi ancaman militer. Pakar Timur Tengah Andreas Craig dari King's College London memperingatkan eskalasi ini berisiko menyeret kawasan ke konflik yang lebih besar.
Sejak normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab, konflik di Timur Tengah terbatas pada Israel-Palestina. Namun dengan eskalasi terbaru, risiko keterlibatan negara-negara Arab lainnya semakin nyata. Masyarakat Arab yang emosinya sudah terpancing akibat Perang Gaza, kini memandang Israel bukan hanya sebagai lawan dalam konflik, tetapi sebagai ancaman nyata terhadap keamanan kawasan secara kolektif. Perubahan ini berpotensi memicu babak baru dalam geopolitik Timur Tengah dari sekadar rivalitas regional menjadi koordinasi bersama menghadapi ancaman yang dianggap nyata. Serangan Israel terhadap Qatar dan Gaza telah menggeser peta politik Timur Tengah, mengubah hubungan yang sebelumnya berhati-hati menjadi kekhawatiran bersama di antara negara-negara Teluk. Dari posisi sekutu yang toleran, kini negara-negara Teluk semakin melihat Israel sebagai ancaman bersama yang perlu dihadapi secara kolektif. Perubahan sikap ini membuka peluang terbentuknya koordinasi baru dan meningkatkan risiko konflik yang lebih luas. Simak terus informasi seputar konflik di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.